anak kecil itu nangis terus. Jadi akhirnya pun saya bunuh dia, kedua-duanya. Begitu panjang daftar korban-korban yang dibunuh oleh Ryan. Kebanyakan korbannya adalah pria yang diduga penyuka sesama jenis. Tapi ada yang aneh, 2 korbannya ternyata adalah wanita muda dan balita mungilnya yang baru berusia 3 tahun. Lalu, kenapa mereka turut dibunuh? Apakah motif asmara atau motif ekonomi? Dan kenapa balita Nani juga dihantam linggis dan ditanam di pekarangan rumah Ryan? Simak videonya ya sobat. Sore itu di tanggal 15 Agustus 2008, sirena mobil jenazah dari kepolisian Polda Jatim meraung-raung membelah jalan desa. 2 jenazah korban Ryan, sang jagal Jombang, sedang diantar menuju rumah duka. Tepat di Jalan Bromo, Kelurahan Singotrunan, Kota Banyuwangi, jenazah tiba dan disambut pecah tangis keluarga. Karyati, kakak sepupu Nani, langsung jatuh pingsan saat jenazah diturunkan dari mobil. Warga yang mengerubungi jenazah bahkan ada yang mengacungkan poster bertuliskan "Gantung Ryan". Mereka seolah turut terluka atas meninggalnya gadis pendiam itu. Mereka rasanya tidak percaya warganya turut menjadi korban pembunuhan Ryan, yang pada saat itu ramai diliput oleh seluruh media massa di Indonesia. Karena kebanyakan korban Ryan adalah laki-laki yang diberitakan penyuka sesama jenis. Malam itu, Nani Hidayati yang berusia 31 tahun dan anak bungsunya Sylvia Putri Ramadhani yang baru berusia 3 tahun dimakamkan di dekat makam ibu dan Nani, Sriwati. Ibu muda yang dikenal pendiam dan tertutup itu kini beristirahat dengan tenang di samping anak dan ibu tercintanya. Cerita dibunuhnya Nani oleh Ryan bermula saat Nani memutuskan hijrah meninggalkan Banyuwangi, kota di mana keluarga besarnya berada. Di tahun 2000, setelah kelahiran anak pertamanya, Nani mengikuti suaminya Suprayitno pindah ke kota Pasuruan, Jawa Timur. Mereka tinggal di Pasuruan selama 5 tahun. Lalu pada tahun 2005, Nani berpindah lagi ke Jombang bersama suaminya. Suaminya saat itu bekerja di PT CJF Feed. Tak lama berselang, lahirlah putri kedua mereka, Sylvia Putri Ramadhani. Seperti keluarga pada umumnya, Nani hidup bahagia bersama suami dan 2 anaknya tersebut. Selama di kota santri ini, Nani mengisi kesehariannya dengan mengikuti sanggar senam dan fitness di Jombang. Nah, dari tempat inilah Nani dipertemukan pemuda tampan asal desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Jombang, Ferry Idam Heniansah alias Ryan namanya. Paras tampan Ryan rupanya memikat hati Nani. Mereka berdua pun berteman baik walaupun Nani sudah mendengar desas-desus bahwa Ryan hanya menyukai sesama jenis dalam hal percintaannya. 2 April 2008, Nani dan anaknya terlihat beberapa saksi berada di toko emas di daerah Jombang. Namun setelah itu, Nani dan Sylvia menghilang bak ditelan bumi. Hal ini tentu membuat panik suaminya, Suprayitno. Tidak ada firasat atau kabar apapun yang membuat Nani menghilang tanpa kabar. Suprayitno pun akhirnya mendatangi kepolisian dan melaporkan kehilangan atas Nani dan putri tercintanya. Berbulan-bulan menunggu dengan kecemasan, akhirnya pertanyaan Suprayitno sedikit terjawab. Siang itu di tanggal 24 Juli 2008, Suprayitno dijemput kepolisian untuk melihat ke rumah jagal Jombang. Suprayitno sendiri sudah mengetahui kehebohan media massa yang meliput pembunuhan berantai yang dilakukan warga Jombang, yaitu Ryan. Suprayitno juga tahu kalau korban-korban Ryan ditanam di pekarangan belakang rumah Ryan. Tapi dia tidak yakin kalau istri dan anaknya turut menjadi korban. Saat dia tiba di rumah Ryan, Suprayitno kaget melihat ribuan orang yang memadati rumah Ryan. Didampingi 3 kerabatnya dan Kepala Satreskrim Polres Jombang, AKP Kasyanto, dia mengubek-ngubek ruang demi ruang di rumah Ryan. Sejumlah lemari juga turut diperiksa. Pihak kepolisian rupanya ingin memastikan apakah ada barang-barang dari Nani ataupun Sylvia anaknya. Setelah 15 menit, Suprayitno tidak menemukan secuil petunjuk tentang barang-barang istrinya yang tertinggal di rumah Ryan. Suprayitno pun sedikit lega dan meninggalkan rumah Ryan. Dia berharap istrinya masih hidup dan akan kembali kepadanya. Namun seminggu kemudian, pernyataan dari Kapolres Jombang membuat lemah Suprayitno.
AKBP M. Kosim, Kapolres Jombang, menegaskan bahwa Nani menjadi korban pembunuhan Rian. Korban Nani dipukul dengan linggis di dekat kamar mandi, begitu ujar Kosim. Yang lebih menyesalkan lagi, Sylvia juga dibantai Rian karena mendengar kegaduhan ketika ibunya dipukul Rian. Ya Allah. Lalu kenapa Nani dan Sylvia turut menjadi korban? Mengapa mereka berada di rumah Rian? Semuanya terkuat dalam rekonstruksi yang dilakukan kepolisian. Tentu saja ini semua adalah versi pengakuan Rian. Sekitar 2 April 2008, setelah Nani terlihat di toko emas bersama putrinya, ternyata mereka bertemu Rian. Mereka bertiga kemudian menuju rumah Rian di desa Jatiwates. Saat di rumah Rian itulah, Nani ternyata melihat pohon pepaya yang sudah berbuah masak. Nani pun seketika tergiur buah pepaya itu. Sekedar ingin mencicipi manisnya buah pepaya itu, Nani pun meminta Rian untuk memetik pepaya itu. Dengan bergegas, Rian pun mengambil galah dan berusaha merontokkan pepaya dari pohonnya. Nani yang memperhatikan Rian mulai berkeinginan untuk mendekati Rian. Nani pun berusaha memeluk dan mencium Rian dari belakang. Kaget dengan tindakan Nani, Rian pun mendorong dan menampar Nani. Pada saat itu, Nani sempat berkata ke Rian bahwa ternyata benar bahwa dia seorang gay. Tamparan Rian tidak membuat Nani jera. Dia berusaha memeluk Rian kembali. Akibatnya, Rian mendorong Nani hingga terjatuh. Melihat Nani tersungkur, bukannya kasihan, emosi Rian semakin meledak-ledak. Rian lalu bergegas mengambil linggis dan memukulkannya ke kepala bagian belakang hingga jatuh pingsan. Melihat kejadian itu, Sylvia kecil mulai berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Dia mungkin shock melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Namun dengan darah dingin, Rian tanpa pikir panjang memukulkan linggis itu di bagian yang sama. Sakit ini orang. Akhirnya, ibu muda dan balita tak berdosa itu pun meregang nyawa. Tubuh mereka lalu diseret Rian menuju kamar mandi. Mereka lantas dikuburkan tepat di saluran pembuangan air dengan posisi berlawanan. Keterangan Rian yang menyebut Nani suka kepadanya dan mendekatinya ini pun dibantah mentah-mentah oleh keluarga Nani. Menurut keluarga Nani, mereka hanya teman biasa. Mereka malah menyebut Rian hanya mengincar emas dan uang yang dimiliki Nani. Apapun itu, kejahatan Rian ini menurut Mimin sudah melampaui batas kemanusiaan dan di luar nalar. Dia ini sudah dikurung di penjara kurang lebih 15 tahun. Terus nunggu apa lagi sih? Oke sobat, sampai di sini videonya. Lindungi diri dan keluarga kita dari kejahatan yang mengancam. Banyak orang sakit di luar sana.